Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 34. Mazmur nomor 34, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Gacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus serta saudara-saudari sekalian, ketika kita berbicara soal kebutuhan, seorang yang bernama Abraham Maslow pernah mengatakan bahwa kebutuhan yang paling mendasar dari manusia, salah satunya adalah rasa aman. Rasa aman yang membuat manusia tersebut atau orang tersebut kelak menjadi nyaman. Dari aman timbullah kenyamanan. Itulah kebutuhan manusia yang paling dasar. Oleh karenanya, salah satu kebutuhan yang sampai sekarang masih dicari selain kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan akan perlindungan yang sejati.
Sebab sejak mulanya kita membutuhkan rasa aman supaya kita bisa berkembang dengan baik. Kebutuhan itu juga yang dirasakan oleh Daud. Khususnya kalau kita melihat dalam bacaan kita Mazmur nomor 34 ini. Dikatakan di dalam bagian pertama adalah dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ini merupakan sebuah situasi di mana Daud pada saat itu dikejar-kejar oleh Saul. Kita tahu bersama Bapak Ibu, Daud adalah raja yang sudah diurapi sebelum Saul secara sah turun. Karena Saul berupaya dengan segala cara mempertahankan kedudukannya. Dia sudah merasa nyaman dengan posisinya, tetapi dia kehilangan rasa aman. Karena ada sosok Daud yang dikatakan dapat membunuh berlaksa-laksa orang ketika ia menang perang melawan Goliat. Daud pun juga demikian, Bapak Ibu. Dia pada saat itu tidak nyaman kondisinya karena dia dikejar-kejar oleh Saul, bapak dari sahabatnya sendiri yaitu Yonatan. Tentu ini situasi yang tidak nyaman, harus berpindah-pindah, harus mencari tempat perlindungan yang baru. Dan pada suatu ketika dia berada di depan Abimelek, berada di dalam situasi ketika dia harus melarikan diri ke Gad. Diketahui keberadaannya oleh Raja Gad yang bernama Ahis, dan Abimelek adalah jabatannya, artinya adalah ayah dari raja. Tentu di dalam situasi ini, sosok yang mengetahui tersebut, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk juga mengejar Daud. Barangkali saya mendapatkan sesuatu dari Raja Saul. Hal ini tentu membuat Daud menjadi semakin resah. Namun dalam bagian ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, di dalam situasi ketidaknyamanan itu, justru Daud merasa aman berada di dalam lindungan Tuhan. Dikatakan bahwa aku telah mencari Tuhan, ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Sebuah situasi di mana Tuhan menjawab doa-doa Daud, menjawab permohonan Daud, dan Daud ketika Tuhan menjawab, memelihara Daud, maka rasa gentar, rasa ketakutan Daud itu semua sirna. Dilepaskan daripada segala rasa itu oleh Tuhan. Dan dikatakan orang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Inilah Bapak Ibu yang menjadi pengajaran Daud ketika dia sudah menjadi raja. Khususnya ia menjadi sebuah nyanyian pengajaran kepada orang untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Tuhan adalah satu-satunya sosok yang menjadi tempat yang melindungi dan menjadi tempat perlindungan bagi kita yang sejati. Tidak ada pelindung yang lain, sosok yang lain yang sanggup melindungi kita seperti Tuhan melindungi kita. Hanya Dialah satu-satunya sosok yang membuat kita dapat tetap merasa aman walaupun situasi tidak nyaman. Hanya Tuhanlah yang sanggup membuat kita tetap merasakan keamanan yang sejati, bahkan hidup dalam aman, hidup di dalam perlindungannya yang mengamankan kita. Walaupun kondisi kita dalam hidup kita sehari-hari mungkin tidak nyaman. Banyak hal yang harus kita hadapi khususnya di tengah situasi pandemi. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, melalui Mazmur ini kita pun juga diingatkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sosok yang menjadi tempat perlindungan kita yang sejati, di mana kita dapat merasakan rasa aman yang utuh dan kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu, sudahkah kita benar-benar menjadikan Tuhan
sebagai tempat perlindungan kita yang sejati, atau kita masih goyah dengan memikirkan bahwa ada pelindung-pelindung yang lain selain Tuhan? Apakah kita telah benar-benar mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan merasa aman di dalam perlindungannya, atau justru kita masih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi kita yang membuat kita mencari rasa aman selain daripada Tuhan? Apakah kita telah betul-betul percaya akan perlindungannya yang sejati dan kekal, atau kita masih meragukan perlindungannya yang adalah ya dan amin? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman ini kami diingatkan untuk senantiasa bersandar kepadamu saja, senantiasa rasakan dan juga senantiasa menyerahkan diri untuk memiliki rasa aman yang berasal daripadamu. Mampukan kami ya Bapa, agar kami boleh menjadikan Kau sebagai satu-satunya sosok yang sanggup memberikan kepada kami rasa aman, walaupun hari-hari kami diisi dengan ketidakamanan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, mengingatkan bahwa pendaftaran ibadah umum minggu telah dibuka, khususnya bagi mereka yang berusia 17 sampai dengan 60 tahun. Silahkan mengisi link yang tersedia untuk pendaftaran. Mereka yang berusia 60 tahun masih dihimbau untuk beribadah dari rumah saja. Kita akan melihat situasinya, dan bila mana situasinya terus membaik, maka pada tanggal 27 Maret, mereka yang berusia di atas 60 tahun boleh kembali beribadah. Bagi rekan-rekan remaja dan juga rekan-rekan adik-adik kelas Immanuel, ada kabar gembira untuk kita semua bahwa ibadah remaja sudah bisa onsite kembali seperti sedia kala. Dapat mengisi link untuk pendaftaran, di mana link pendaftaran untuk ibadah remaja dan juga untuk ibadah umum ditutup pada hari Sabtu jam 11 malam, paling lambat Sabtu jam 11 malam. Rekan-rekan remaja kelas 9 dan kelas 12, marilah kita semua beribadah. Jika kita sudah bisa onsite, marilah kita kembali beribadah. Kita kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan juga senantiasa berdoa bersama, mendoakan gereja kita dan juga orang tua kita dan semuanya. Juga untuk adik-adik kelas Immanuel, kelas 7 dan sampai kelas 8, kelas 1 sampai 2 SMP, silakan mengikuti ibadah secara onsite dengan mendaftarkan diri di WA Group tim kelas Immanuel atau bisa menghubungi Ibu Iri. Dan juga diingatkan Bapak Ibu untuk aksi puasa kita, baik aksi puasa yang dilakukan, aksi penyangkalan diri yang dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan juga kita semua teman dewasa, mana anak-anak menyisikan Rp2.000, dewasa sebanyak remaja sebanyak Rp3.000 dan dewasa sebanyak Rp5.000. Marilah kita terus melakukan aksi penyangkalan diri kita ini dengan menabung dengan sejumlah demikian perharinya, supaya kebutuhan dana untuk melunasi pinjaman ke penabur yang digunakan untuk menyelesaikan proses renovasi gedung pelayanan kita yang ada kelas sekolah minggu, ruang ibadah remaja pemuda, ruang pelayanan kesehatan juga boleh terkumpul dan kita bisa bersama-sama menikmati dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah diperbaiki tersebut, yang sudah menjadi baik tersebut untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Untuk adik-adik kelas Daniel sampai dengan Musa masih dengan ibadah online, kita berharap pertengahan tahun sudah bisa kembali seperti dahulu, full onsite. Kita berharap situasi terus membaik dan Bapak Ibu, marilah kita tetap menjaga kesehatan kita, jaga protokol kesehatan dan juga terus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan lewat kegiatan-kegiatan yang persekutuan yang diselenggarakan oleh GKI Cicurug, baik itu ibadah minggu dan juga pada esok hari ada PA yang disebut dengan Sersan, Bincang Serius Tapi Santai, di mana kita akan membicarakan sebuah fenomena yang terbaru, yaitu fenomena tentang metaverse di lingkungan gereja. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong serta memberkati kita.